Iblis pernah mengajukan tantangan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tantangan iblis itu dengan sangat tepat. Pada mulanya, iblis bersumpah akan menyesatkan manusia setiap saat sampai manusia itu berpisah ruh dengan jasadnya. Begitulah dendam iblis kepada Adam dan anak cucunya, sehingga dengan segala upaya ia akan menyesatkan manusia dari detik ke detik, menit ke menit, hingga manusia mengikuti jalannya. Semakin banyak yang tersesat, maka semakin gembiralah dia. Memang pada hakikatnya, iblis akan terus mengganggu semua golongan manusia, baik manusia dari golongan kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, orang mulia ataupun hina, maka semuanya akan diganggu olehnya. Bahkan di kalangan para nabi pun, iblis masih berani dan berambisi ingin menyesatkan mereka, seperti kisah perbincangan Nabi Isa alaihissalam dengan iblis berikut ini, yang dikabarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah ditantang dan diuji oleh iblis. Lantas, bagaimana kisahnya? Apakah iblis berhasil menguji dan menantang Nabi Isa? Maka dari itu, simak kisahnya sampai akhir. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Tantangan iblis kepada Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Isa alaihissalam beberapa kali pernah bertemu dengan iblis yang datang untuk menguji keimanan beliau. Kala itu, iblis datang dalam bentuk yang bermacam-macam dan tidak pernah lelah untuk menantang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ada dari mereka yang sampai menyamar sebagai pengikutnya. Dalam riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Yahya bin Faris, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, ia berkata, suatu ketika iblis menemui Isa bin Maryam dan berkata, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak akan mendapatkan musibah kecuali yang telah ditetapkan kepadamu? Jika benar demikian, maka angkatlah puncak gunung ini dan hampaskanlah pada dirimu sendiri. Lalu kita lihat selanjutnya, apakah kamu masih hidup atau tidak. Mendengar perkataan iblis tersebut, maka Nabi Isa mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Allah berfirman, tidak semestinya hambaku mengujiku, karena aku akan melakukan apapun yang aku kehendaki. Lalu dalam hal ini Az-Zuhri pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba itu tidak pantas menguji Tuhannya, namun Tuhannya lah yang pantas dan berhak menguji hambanya. Selain itu, Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah, dari Sufyan, dari Amru, dari Tawus. Ia mengisahkan, suatu hari setan datang kepada Nabi Isa bin Maryam lalu berkata, bukankah kamu katakan bahwa kamu seorang yang benar? Jika memang demikian, maka datanglah ke sebuah jurang dan lemparkanlah dirimu dari atas jurang itu. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, sungguh celaka kamu, bukankah Allah berfirman, wahai manusia, janganlah sekali-kali kamu meminta kepadaku untuk membinasakanmu, karena aku akan melakukan apa saja yang aku kehendaki. Lalu dalam riwayat Abu Daud pula, yang merupakan dari Abu Taubah Ar-Rabi bin Nafi, dari Husain bin Tolha, dari Khalid bin Yazid, ia berkata, setan pernah menjelma menjadi salah satu pengikut Isa bin Maryam selama 10 tahun atau 20 tahun. Pada suatu hari, setan itu berdiri di tepi jurang dan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, bagaimana pendapatmu jika aku melemparkan diriku sendiri ke dalam jurang ini? Apakah aku tidak akan mengalami apapun kecuali yang telah ditakdirkan kepadaku? Maka Nabi Isa menjawab, aku tidak berhak untuk menguji Tuhanku, namun Tuhankulah yang berhak mengujiku apabila dia berkehendak. Lalu dari peristiwa tersebut, barulah Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa orang itu adalah setan. Kemudian ia langsung mengusirnya. Kemudian dalam riwayat lain, yaitu dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Dunya, dari Suraj bin Yunus, dari Ali bin Sabit, dari Khattab bin Qasim, dari Abu Uthman, dia yang mengisahkan, pada suatu waktu, pernah Nabi Isa melakukan sholat di sebuah puncak gunung. Lalu iblis datang kepadanya dan berkata, bukankah kamu orang yang mengira bahwa segala sesuatu terjadi menurut qada dan qadar? Lalu Nabi Isa menjawab, ya, itu benar sekali.
Lalu iblis berkata, "Jika begitu, maka lemparkanlah dirimu dari atas gunung ini dan katakanlah bahwa itu telah ditakdirkan untukmu." Lalu Nabi Isa menjawab, "Wahai makhluk yang terlaknat, Allah lah yang menguji hambanya, bukan hamba yang menguji Tuhannya." Iblis menguji Nabi Isa dengan menuhankan Nabi Isa di bumi. Dari Abdul Hasan bin Razqawi, dari Abu Bakar Ahmad bin Sindi, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Qattan, dari Ismail bin Isa Al-Attar, dari Abu Salam Suwaid, dari salah satu sahabatnya, dia yang mengisahkan bahwa ketika Nabi Isa bin Maryam baru saja selesai melaksanakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak keluar, tiba-tiba iblis mencegahnya dan menahan Nabi Isa untuk melanjutkan langkahnya. Lalu iblis mengisyaratkan bahwa ia ingin bicara dengan Nabi Isa dan berkata, "Kamu tidak mungkin hanya seorang hamba." Lalu iblis juga berbicara panjang lebar hingga membuat Nabi Isa harus menunggunya sampai ia selesai berbicara. Namun setelah sekian lama menunggu, iblis itu tidak juga selesai dari pembicaraannya. Namun yang menjadi inti dari perkataannya itu adalah ia menyatakan bahwa Nabi Isa adalah bukan seorang hamba. Kemudian Nabi Isa pun meminta tolong kepada Allah. Maka turunlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail dari atas langit. Namun setelah melihat kedua malaikat itu turun, iblis itu langsung menghentikan pembicaraannya. Setibanya kedua malaikat itu di sana, malaikat Jibril langsung memukul iblis tersebut dengan sayapnya. Lalu iblis itu pun terlempar hingga ke perut lembah. Namun iblis itu kembali lagi karena ia yakin kedua malaikat itu hanya diperintahkan untuk memukulnya seperti itu saja. Rupanya, iblis pantang menyerah dan berkata lagi kepada Nabi Isa alaihi salam, "Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa kamu ini tidak pantas jika hanya menjadi seorang hamba saja. Karena ketika aku melihatmu sedang marah, ternyata kemarahanmu itu bukanlah seperti kemarahan seorang hamba. Aku hanya ingin menawarkanmu sesuatu. Aku akan menyuruh semua setan untuk tunduk kepadamu dan menaati segala perintahmu. Apabila manusia lain melihat bagaimana setan-setan itu patuh atas setiap perintahmu, maka mereka pasti akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa hanya kamulah yang menjadi Tuhan dan tidak ada Tuhan lainnya. Tapi bisa dikatakan bahwa Allah menjadi Tuhan di langit dan kamu yang menjadi Tuhan di bumi." Setelah Nabi Isa mendengar perkataan iblis itu, maka ia kembali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjerit senjadi-jadinya. Ternyata, sesaat kemudian malaikat Israfil telah menjejakkan kakinya di atas bumi. Lalu malaikat Jibril dan malaikat Mikail melihat ke arah mereka dan menunjuk kepada iblis itu. Lalu malaikat Israfil kemudian memukul iblis dengan sayapnya hingga terlempar ke sumber panas matahari. Tak berhenti sampai di situ, malaikat Israfil kemudian memukul iblis lagi untuk yang kedua kalinya. Namun, iblis masih saja turun ke bumi dan menemui Nabi Isa yang masih terpaku di tempatnya. Lalu ia berkata, "Wahai Isa, hari ini aku merasa sungguh payah sekali bertemu dengan kamu." Namun setelah itu, malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke perut matahari. Dan di sana sudah menunggu 7 malaikat lainnya yang selalu membenamkan iblis setiap kali hendak keluar. Dan dikatakan pula bahwa setelah kejadian itu, iblis tidak pernah lagi menemui Nabi Isa alaihi salam. Sahabat beriman, itulah kisah tentang perbincangan Nabi Isa dengan iblis yang terlaknat. Memang begitulah iblis, dia akan terus berusaha menyesatkan manusia hingga akhir zaman kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan penjagaan dan perlindungannya dari segala bentuk keburukan iblis, sehingga keselamatan dan keridhaannya bisa kita dapatkan pula di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.